Bab 4247. Ujian Istana Bawah Tanah. Kekuatan lawan ini relatif biasa, dan mereka tidak menemui gangguan apapun dalam pertarungan. Bahkan Erik Kin tidak berbuat banyak. Salah satu alasan utama tentunya adalah kerja sama kedua tim yang cukup kuat. Dengan banyaknya fase penilaian dua kegagalan, jika mereka tidak dapat memecahkan ujian biasa, saudara-saudara lain di tempat ini tidak dapat ikut campur. Selain itu, Erik Kin menebak bahwa itu juga terkait dengan token tersebut. Token ini setara dengan memperoleh kualifikasi identitas kekuatan suci. Tentu lebih sulit untuk mendapatkan item ini. Kedua patung ini diuji untuk mendapatkan beberapa harta konvensional. Misalnya, salah satunya adalah sejumlah besar batu roh, dan yang lainnya adalah beberapa biji roh. Setelah monster iblis disingkirkan, nafas bintang pada patung itu terbagi menjadi banyak helai. Selain bagian dari cincin kuno yang biasanya mengalir ke dunia berbagai kultivator, ada juga benang yang masuk ke dalam token perunggu. Erik Kin menemukan bahwa butiran pada token tersebut memiliki kilau. Tampaknya dapat mengaktifkan token dengan menyalakan semua 10 baris token. Dan setelah membunuh dua kelompok-kelompok iblis monster, Erik Kin dan yang lainnya akhirnya bertemu dengan Rain dan tetua Suezu lainnya. Penatua Wen ini ditelan oleh binatang laut sebelumnya. Meskipun dia diselamatkan, dia tampak pucat. Begitu mereka bertemu, Penatua Wen terus memberitahu Sierra Kin bagaimana Rain membantunya melarikan diri. Terlihat bahwa Penatua Wen sangat berterima kasih kepada Rain. Selain itu, Rain seharusnya mendengarkan sarannya sendiri dan berbicara dengan Penatua Wen tanpa banyak antusias. Jika tidak, meski itu adalah dermawan penyelamat nyawa, mulut buruk Rain bisa membuat pihak lain marah dan membunuh ayah dan musuhnya. Kakak Kin, kamu baik-baik saja kan? Rain berbicara dengan Erik Kin, tapi terkadang melirik Sierra Kin. Kamu ingin bertanya apakah Tuan Istana Kin baik-baik saja? Erik Kin mengangkat alisnya dan secara langsung mengungkap kemunafikan orang ini. Hei, tidak ada yang bisa disembunyikan dari kakak. Rain tertawa. Tidak apa-apa. Aku membantu meredakan beberapa bahaya. Terima kasih, Saudara Kin. Sierra Kin juga temanku. Terlalu berlebihan mengatakan itu. Sekarang kalian berdua bekerja sama. Apakah kamu memiliki hubungan yang jelas dengan Tuan Istana Kin? Kata Rain. Yah, apakah kamu juga peduli tentang ini? Tanya Erik Kin dengan rasa ingin tahu. Sayangnya, kamu tidak tahu, Saudara Kin, identitas rahasiamu belum diungkapkan. Aku selalu merasa memiliki sesuatu yang disembunyikan dari Sierra Kin, dan aku hampir tidak bisa menahan diri untuk mengakuinya beberapa kali, kata Rain tak berdaya. Tapi jika kamu membuatnya jelas sekarang, aku akan terima. Mulut Erik Kin berkedut hebat. Jangan menyebutkan pengakuanmu pada Sierra Kin. Kalian bahkan bukan teman baik. Kamu ingin mengakui segalanya kepada Sierra Kin, bukankah kamu ini bodoh? Tidak, dirinya harus lebih memperhatikan orang ini. Orang semacam ini cenderung lebih disukai teman daripada orang lain. Teman seiman, kamu bicara dengan siapa? Dengan pemikiran ini, Erik Kin tiba-tiba melihat ke samping. Transmisi suara bukanlah hal yang mudah. Transmisi suara sendiri juga merupakan gelombang reiki yang dapat dirasakan oleh hati. Ketua sekte, pemimpin sekte awan boyong dengan wajah serius tiba-tiba kaget, sepertinya Erik Kin akan mengamati hal-hal ini. Ketika dia melihat semua orang melihat, dia dengan cepat tersenyum. Tuan Muda Qiu, aku khawatir tentang kultivator lain dari sekte awan. Jadi aku mencoba untuk menghubungi mereka, tapi aku masih tidak bisa menghubungi mereka. Kabut yang mengganggu. Jangan khawatir,
kita semua melompat dari jurang. Mungkin ada beberapa lorong jurang di istana di atas, dan kita harusnya yang terdekat, kata Taois Huangmu. Ya, kalau tidak kita tidak akan pernah bertemu dengan saudara-saudara lain sepanjang waktu. Ketua sekte, pemimpin sekte Awan Boyun, juga tertawa. Setelah bertemu dengan Rain dan lainnya, mereka segera bertemu dengan Sugoyan, keluarga Chen dan lainnya, termasuk orang-orang sekte Awan lainnya. Segera, semua kultivator dari kedua sisi berkumpul bersama. Selanjutnya, kami mencari berbagai patung di istana bawah tanah. Eric Kin juga memperhatikan bahwa ada sedikit perbedaan antara patung di sini dan altar di luar. Kejernihan patung sangat berkaitan dengan kekuatan segel internalnya. Setelah beberapa gelombang monster dihancurkan, orang-orang melihat sebuah istana besar di ujung koridor. Di dalam istana juga terdapat patung yang berdiri di ujung. Patung itu sangat rapi, dan wajah pria parubaya itu terlihat jelas di depan semua kultivator, yang terlihat seperti aslinya. Eric Kin memperhatikan ada jejak dangkal di atas alis pria itu. Ini sama dengan patung yang dirinya temui ketika bertemu dengan setan penelan sebelumnya. Aku merasa udara di sini sedikit dingin. Tidak dingin. Sepertinya nafas di sini bergerak sangat cepat, seolah-olah ada angin mendung yang bertiup terus-menerus. Ini benar-benar agak jahat. Ketika mereka memasuki aula, mereka juga merasa ada yang tidak beres. Di istana bawah tanah ini, dunia luar terisolasi, jadi dari mana datangnya angin yang begitu kencang, dan sangat dingin, seolah-olah ada pisau yang bertiup ke tubuh. Eric Kin, patung ini seharusnya tidak sederhana, kata Sierra Kin dengan suara berat. Yah, jika kamu bisa mengalahkan segelnya, kamu akan mendapat banyak keuntungan, kata Eric Kin. Lihat di belakang patung itu. Sierra Kin memandangi patung itu, dan kemudian pupil matanya berkontraksi beberapa kali. Di belakang patung terdapat kantong penyimpanan emas yang digantung, dari mana gumpalan reiki berfluktuasi dan terus mengalir keluar. Tampaknya itu adalah jalur roh yang sangat besar. Merasakan fluktuasi, hati Sierra Kin melonjak. Karena medan istana bawah tanah, tidak mungkin untuk secara langsung menampung sumber daya seperti jalur biji roh yang mencakup area tanah yang luas. Oleh karena itu Dewa Bintang akan menyimpan barang-barang tersebut di dalam tas penyimpanan sebagai hadiah. Sierra Kin juga dapat merasakan reiki kecil bocor dari tas penyimpanan. Barang-barang yang disimpan di dalam tas jika bukan urat biji batu roh yang sangat murni maka adalah jalur roh yang langka. Jika itu benar jalur roh, kamu bisa menambahkan sekte atau keluarga lain ke Suezu, kata Sierra Kin bersemangat. Ini tidak banyak berguna bagi seorang kultivator, tetapi jika jalur roh ditempatkan di bumi, itu dapat mendorong reiki langit dan bumi lebih dari 100 mil di dekatnya, yang setara dengan meningkatkan kesulitan mempromosikan seorang kultivator yang menyamar. Karena harta ini berguna, kita harus berurusan dengan benda tersegel ini, kata Eric Kin. Tapi ini sangat kuat, apakah kamu percaya diri? Sierra Kin ragu-ragu. Tidak masalah. Eric Kin tersenyum bebas dan berjalan menuju patung itu. Sebelumnya, dirinya telah membunuh setan penelan sendirian, tetapi sekarang ada begitu banyak orang, tidak mungkin tidak. Selain itu, dirinya juga punya botol ajaib. Kalaupun ada kecelakaan, botol ajaib itu bisa menyelesaikan masalah represi. Kecuali Rain, semua kultivator satu penurunan lainnya meninggalkan kuil ini. Dia meletakkan tangannya di atas patung itu, dan Eric Kin berkata. Bibir Tony Feng bergerak, tapi akhirnya dia tidak punya pilihan selain mundur. Meskipun dia kuat di antara kultivator satu penurunan di Suezu, dia jelas kalah dengan dua kegagalan atau Eric Kin dan Rain.
Bersambung.